Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat kepada kita, menjaga kesehatan kita, menjaga diri dan keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita di dalam kehidupan dunia ini dan tempat kembali yang terbaik di akhirat kelak. Allahumma amin. Insyaallah jamaah sekalian, pagi hari ini kita ngaji tafsir. Kalau antum bawa Al-Qur'an bisa dibuka di dalam surat Ar-Ra'd. Kita mulai insyaallah taala pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tentram. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara sifat orang yang beriman adalah selalu ingat kepada Allah. Semakin banyak dia mengingat kepada Allah, berarti semakin kuat imannya kepada Allah. Semakin jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dikhawatirkan, dan berarti dia berada di dalam ghaflah, tidak ingat. Ya. Orang-orang yang beriman itu selalu ingat. Kalau tidak ingat berarti dia sedang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dan manusia itu yang paling berharga pada dirinya adalah hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa hati itulah yang paling utama untuk mendapatkan perhatian, ya. Karena ada segumpal darah, ya, jika benar maka yang lainnya ikut benar, jasad fisiknya ikut benar. Tapi jika rusak, yang lainnya jasad dan fisiknya juga ikut rusak. Nabi SAW jelas mengatakan ala wahya al-qalbu, yaitu hati. Maka yang paling berharga pada diri manusia sesungguhnya adalah hatinya. Ya, kita perbaiki fisik kita, kita perbaiki wajah kita, kita perbaiki pakaian kita, kita perbaiki seluruh penampilan-penampilan yang ada di dalam fisik kita. Kalau hatinya belum diperbaiki, maka tidak akan membuahkan manfaat yang sesungguhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan semuanya itu akan rusak dan tinggallah apa yang paling berharga itu, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Semuanya tidak mendapatkan manfaat sebesar manfaat yang ada di dalam hati seorang manusia, ya. Dia, ya, panglimanya yang membuat bahagia di dunia, yang membuat bahagia di akhirat, ya. Adapun selain itu jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi pun, ya, tidak merasakan seluruh kenikmatan duniawi, ya. Tetapi Nabi SAW merasakan kenikmatan yang paling berharga, ya, yaitu al-iman, yaitu al-Islam. Oleh karenanya barang siapa yang bisa memperbaiki hatinya, maka insyaallah yang lain baik. Tetapi apabila dia belum bisa memperbaiki hatinya, maka yang lain-lain juga mengikut, ya. Maka ayat ini menjadi pengingat untuk kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat orang-orang yang beriman, ya, adalah mereka yang selalu membawa hatinya di dalam zikir kepada Allah, ya. Lisan saja tidaklah cukup. Oleh karenanya dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi lisannya apa? Lisannya doa. Lisannya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya baik, ya. Namun karena kebaikan lisan tersebut belum diikuti oleh kebaikan yang ada di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk menerimanya, ya. Bahkan sebaliknya, orang batin saja, ya, tapi batin baik, Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Apa yang ada di dalam hatinya baik, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ijabah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, berada di dalam perut ikan di kegelapan laut, ya. Seandainya dia mengandalkan lisannya, ya, seandainya bisa berkata, wallahu taala alam bagaimana saat itu, ya. Siapakah yang akan mendengar dari lisannya itu, ya. Tetapi karena yang diucapkan itu berasal dari hatinya, ya, maka didengar dari langit yang tinggi, ya. Karena bertasbih dengan hatinya tidak cukup dengan lisannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menata hati, sebab, ya, yang paling berharga tetapi yang paling tidak bisa kita kuasai sebagai seorang manusia, ya. Kalau fisik kita melihat, ya,
Ada yang kotor kita bisa bersihkan, ya. Ada yang kurang baik kita bisa perbaiki, ya, seluruh fisik kita, ya. Tapi hati, subhanallah, dia tidak nampak dan juga, ya, susah bagi kita untuk selalu memastikan istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ukhuwah, istiqomah di atas sunnah, ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang bisa membolak-balikkannya. Karena Allah yang bisa merubahnya. Karena Allah yang menjaganya. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-29. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tuba lahum wa husnu ma'ab, ya. Mereka itu mendapatkan keberuntungan, tuba lahum wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Ya. Orang semuanya akan kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas yaghdu, ya. Berjalan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin, ya, lama dia di dunia ini, sesungguhnya semakin dekat, ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterbatasan, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan nanti pada ayat yang ke-30, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Aku bertawakal kepada Allah dan aku kembali kepadanya, ya, yakni kembali bertaubat, ya. Sebaik-baik tempat yaitu husnu ma'ab, dan diusahakan dengan salah satu cara yang terbaik, ya. Sebaik-baik tempat dan diusahakan dengan salah satu cara yang terbaik. Sebaik-baik tempat itu adalah jannah Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara yang terbaik itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, hakikatnya semuanya sedang berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang akhir itulah yang kita usahakan benar-benar terbaik, ya. Orang kalau bangun bangunan, ya, yang paling akhir finishingnya yang terbagus, ya. Sebagaimana dikatakan, ya, al-ibratu laisat binaqsi al-bidayah walakin bikamali an-nihayah, ya. Yang lebih penting itu adalah bukan binaqsi al-bidayah, menyadari akan kekurangan di saat memulai, naqsu al-bidayah, ya. Ya, mulai itu kurang, biasa mulai kurang. Tetapi yang paling penting adalah bikamali an-nihayah, yaitu akhir yang baik, akhir yang sempurna, ya. Oleh karenanya innamal a'malu bil khawatim, ya. Ya, kita mengusahakan akhir-akhir itu adalah akhir-akhir yang baik. Jadi ibaratnya ini sebuah perjalanan, maka ini adalah sebuah proses, dan kita inginkan, ya, di akhir perjalanan adalah yang terbaik dari apa yang bisa kita usahakan, ya. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh seluruhnya tuba,
secara umum orang-orang yang beriman dan beramal soleh semuanya adalah tuba, ya, yaitu orang-orang yang beruntung, ya. Yang buntung itu yang sampai selesai dia tidak punya iman, sampai selesai dia tidak punya Islam, ya. Meskipun orang-orang Islam mengakhiri, ya, hidupnya itu dengan berbagai hal, dalam arti cara Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk kembali, ya, berbeda-beda, ya. Ada orang yang berjuang di jalan Allah, ada orang yang ya sakit, ada orang yang kena musibah, ya. Tapi hakikatnya adalah keberuntungan di akhirat, ya. Sebab para nabi pun bermacam-macam cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang nabi yang bahkan tewas di tangan kaumnya, ya. Ada seorang nabi yang terusir dari kampungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meninggal setelah sakit, ya. Tetapi semua itu sesungguhnya adalah hanya cara dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya semuanya tuba, semuanya beruntung di akhirat kelak. Yang tidak beruntung adalah mereka yang tidak istiqamah, ya. Yang tidak beruntung adalah mereka yang mengakhiri hidupnya tidak dengan qalbun salim, ya. Tetapi orang Islam dan orang-orang yang beriman semuanya tuba. Hanya saja keberuntungan itu juga berbeda-beda, ya. Ada keberuntungan yang inti, yaitu selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keberuntungan yang lebih dari itu, ya. Bagaimana seseorang dengan amalan-amalan solehnya akan mendapatkan, ya, beragam keberuntungan. Sebanyak dia melakukan amal soleh, maka sebanyak itu pula kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan yaumul qiyamah, ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa amal soleh itu, ya, digunakan diantaranya adalah untuk membeda-bedakan derajat di surga, ya. Semuanya masuk surga, tetapi derajatnya berbeda-beda. Ada maqam yang tinggi dan ada maqam yang lebih rendah, ya. Nah, seorang muslim, ya, setelah dia selamat dari bahaya yang utama, ya, karena dia istiqamah di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, dia berusaha untuk mendapatkan sebaik-baik keberuntungan. Dan sesungguhnya siapapun belum aman, ya, sampai benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidullah. Oleh karenanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, mengatakan apa dalam doanya? Allahumma, ya, Rabbi ujnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam, yaitu peribadatan kepada berhala, ya. Dan berbagai bentuk berhala itu adalah segala sesuatu yang membatalkan keislaman seseorang, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun, ya. Apakah pendapatmu
terhadap orang yang ittakhadha, ya, man ittakhadha hawahu, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahannya, ya. Jadi hakikatnya yang menjadikan seseorang menyimpang dari al-Islam dan al-iman itu semuanya adalah sesembahannya. Itu semuanya adalah berhalanya yang dia sembah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya. Hawa nafsunya menjadi ilahnya, menjadi sesembahannya, ya. Oleh karenanya pada ayat yang sebelumnya pengelolaan hati, maka pada, ya, poin ini pengelolaan hawa nafsu, ya. Karena hati yang jernih itu bertentangan dengan hawa nafsu, ya. Maka hawa nafsu itu juga harus dikelola. Kalau tidak dikelola, dia akan menjadi berhala, ya. Lama kelamaan terus menerus mengikuti hawa nafsu akan menjadi sesembahannya. Kita pun mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yudbi'a hawahu lima ji'tu bihi minal haq. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mengikutkan hawa nafsunya terhadap kebenaran yang aku bawa. Dan hawa nafsu ini, ya, juga terus menerus menyertai manusia, ya, dalam berbagai hal, ya, dalam seluruh kehidupannya, dalam profesi seseorang, ya, dalam aktivitas seseorang, dalam keputusan seseorang, mengiringi terus, ya. Maka harus dikelola, ya. Yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkelola hawa nafsunya. Tapi kalau dibiarkan liar hawa nafsunya, maka semakin susah dia dikendalikan, bahkan dialah yang akan mengendalikan manusia itu, ya, sehingga tadi menjadi berhala, menjadi sesembahan yang tersendiri, waliyadu billah. Kemudian pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha dan demikianlah kami telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ummatin, pada sebuah umat, qad khalat min qabliha telah berlalu sebelum kamu umat-umat yang lain, ya. Jadi kita ini sebuah umat. Sebelum kita juga umat-umat, ya. Masing-masing umat, ya, mempunyai karakteristik, ya. Tetapi dari seluruh karakteristik itu tidak mungkin benar kecuali oleh wahyu, ya. Dari jenis apapun, umat dari jenis apapun, ya. Dari dahulu sampai yaumul qiyamah, sampai umat yang terakhir, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin benar kecuali dengan wahyu, ya. Mungkin kalau seseorang membandingkan antara satu umat dengan umat yang lainnya, dia akan mendapatkan keistimewaan tertentu pada setiap umat, ya. Dan apa yang mereka tinggalkan kepada kita, ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Peninggalan mereka sebagiannya masih bisa kita lihat dengan mata kita, ya. Maka setiap umat itu mempunyai keistimewaan, dan begitulah orang. Orang itu mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, ya. Ada orang masya Allah, ya, kecerdasannya
ya kalau ada tes IQ mungkin ya dia mencapai tingkat yang paling tinggi. Mungkin alat tesnya kurang canggih yang ada saking pinternya ya. Ada juga orang kuat yang subhanallah fisiknya ya, kalau kita mau mengelola fisiknya juga tetap akan kalah dengan orang itu. Memang subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sirah dikatakan ya, ada seorang yang selalu bergulat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah menang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih sapi sampai 60 ekor sapi. Dan mungkin kalau beliau teruskan ya bisa, tapi sisanya dikasihkan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ada orang yang punya kelebihan-kelebihan tertentu dan berbeda subhanallah. Ada orang yang punya zakirah, daya ingat begitu kuat. Ya. Kalau orang hafal Al-Qur'an ya begitu banyak ya. Cuma kita belum hafal. Ya. Orang hafal hadis Masya Allah begitu banyak. Ada orang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal tanggal, menghafal nomor, menghafal berbagai kejadian. Subhanallah ya, luar biasa. Ada orang tajam analisanya ya. Dia pintar untuk ya menganalisa tentang sebuah masalah. Ada orang pandai untuk mengelola problem ya, sehingga ada yang namanya manajemen konflik ya, bermacam-macam cara, bermacam-macam keistimewaan orang ya, itu baru satu persatu orang ya. Dan sebuah umat berdiri karena mereka ini bersatu ya. Ada yang jadi pimpinannya ya, ada yang jadi para menterinya, ada yang jadi para penulisnya, ada yang menjadi bendaharanya. Subhanallah. Maka kemudian berdiri tegak sebuah umat. Ya. Meskipun yang paling kekal adalah akhlak dari umat tersebut. Ya. Sebagaimana dikatakan al-umamu bakiyat in bakiyat akhlaquhum fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu, atau kurang lebih seperti itu sebuah nazam ya. Umat itu masih ada ya kalau mereka mengedepankan akhlaknya ya. Tetapi kalau akhlaknya ditinggalkan, maka sesungguhnya mereka telah tiada ya. Bahkan ada manusia-manusia yang masih hidup karena nggak berakhlak kita nggak anggap, kan itu ya. Karena yang kekal itu adalah yang baik ya. Jadi terbentuknya sebuah umat pun demikian besar karena berbagai potensi ini subhanallah ya. Tapi itu semua jamaah yang dirahmati Allah ya, tidak akan benar-benar bagus, tidak akan benar-benar disebut sebagai sebaik-baik umat kecuali karena apa? Wahyu. Kecuali karena wahyu. Makanya bergeser dulu sebelum umat al-Islam, umat yang terbaik itu adalah umat orang Ahlul Kitab, ya kan? Ahlul Kitab itu umat terbaik dahulu karena mereka mempunyai kitab. Ya. Makanya ketika terjadi pertempuran antara orang-orang Parsi, yaitu penyembah api, dengan orang-orang Romawi yang mereka itu orang yang mempunyai kitab suci, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengharapkan ya bahwa kemenangan itu adalah bagi mereka yang mempunyai kitab suci. Ya. Kenapa? Karena ada
kesamaan inti yang meskipun sudah terjadi penyimpangan tetapi asalnya sama, yaitu apa? Orang-orang yang menjadikan manhaj hidup mereka adalah kitabun munazzal, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala sebutkan gulibatir rum wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ya. Orang-orang Romawi waktu itu dikalahkan sama orang-orang Parsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat ini, gulibatir rum. Wahum, dan mereka itu mim ba'di ghalabihim, setelah terkalahkan, sayaglibun, mereka yang akan menang. Berapa jangka waktunya? Fi bid'i sinin, yaitu dalam hitungan beberapa tahun saja. Bid'in itu antara 3 sampai 10. Mendengar itu wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung mendatangi orang-orang musyrik. Ya, aku bertaruh sama kalian bahwa Rom akan mengalahkan orang-orang Parsi. Sebab ketika Parsi menang, orang-orang musyrik senang. Nah, itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dahulu ahlul kitab itu yang terbaik, ya. Dan utamanya adalah ahlul kitab yang benar-benar mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka. Ya, kalau penyimpangannya nggak terbaik, bukan baik. Tetapi kalau dibanding-bandingkan, maka orang yang mengikuti dan menghormati kitab yang Allah turunkan itu lebih baik daripada orang yang tidak punya kitab, karena kitabnya berarti bikin sendiri. Ya, kalau ini kan wahyu tetapi ada penyimpangan, ya. Tetapi ada yang kitabnya bikin sendiri, ya pasti lebih banyak kesalahannya. Karena kalau wahyu pada dasarnya, itulah memang yang harus diikuti, ya. Cuma kemudian terjadi penyimpangan. Setelah itu berpindahlah khairu ummah itu kepada al-Islam, umat Islam, ya. Karena mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada ayat ini, kadzalika arsalnaka, demikianlah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, telah berlalu sebelumnya umat-umat yang terdahulu, ya. Jadi setiap ada umat, ada rasul, setiap ada umat, ada rasul, setiap ada umat, ada rasul, sampai umat yang terakhir, maka rasulnya juga rasul yang terakhir. Litatluwa alaihim, agar engkau bacakan kepada mereka, alladzi auhayna ilaika, yang kami telah wahyukan kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka orang-orang yang kufur terhadap Ar-Rahman, ya. Kufur terhadap Allah. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang memberikan nikmat kepada mereka, ya. Supaya ada kesadaran, ya, yang lebih, ya. Kan kadang-kadang seperti kita mengucapkan misalnya kepada orang, kamu terima kasih sama orang itu, ya. Dia belum ngeh banget, ya. Oh ya, mungkin dia orang baik, terima kasih sama orang itu, ya. Tapi begitu disebutkan kamu harus terima kasih sama orang itu sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Ada kebaikan-kebaikannya, nyadar dia, oh iya banyak ya kebaikan dia, saya harus berterima kasih, ya. Mereka yakfuruna birrahman, kufur terhadap Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah zat yang maha pengasih, banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Ketika orang sadar, oh Allah Subhanahu wa taala kasih, ya, nikmat hidup, oh Allah Subhanahu wa taala
kasih nikmat keluarga. Oh Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat sahabat. Ketika ingat itu, maka semakin kuat dia untuk bersyukur, untuk tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka orang-orang musyrik itu kufur terhadap Ar-Rahman. Qul huwa rabbi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rabbku, ya. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Ar-Rahman itu adalah Rabbnya hamba seluruhnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman yang mempunyai berbagai keutamaan itu, huwa rabbi, dialah Rabbku, ya. Dan karena seluruh nikmat-nikmat itu, maka berhak untuk mendapatkan apa? Syukur berupa ketaatan, berupa penyembahan, ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Manusia itu berbuat baik, ya kita bersyukur kepadanya. Jazakallah khair, ya gitu, ya kan? Ya. Dan itu bukti bahwasanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala terbukti memberikan nikmat yang banyak itu, maka Allah berhak mendapatkan syukur itu. Dan syukur yang sebenar-benar syukur kepada Allah, karena tidak ada yang berhak mendapatkan itu kecuali Allah, maka bentuknya yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah, mengakui bahwa Allah sebagai Ar-Rahman, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Qul huwa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Rabbku. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, tidak ada sesembahan kecuali dia, kepadanya saya bertawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ya. Sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, mereka itu mengancam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan kebenaran, ya, tetap mendakwakan al-Islam, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menentukan, kan gitu. Tugas kita adalah melaksanakan apa yang menjadi bagian dari tugas yang memang seharusnya dijalankan. Itu tugas kita. Ya. Adapun hati manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan sebagian mereka beriman, ya. Sebagian mereka tidak mendapatkan petunjuk, sebagian mereka, ya, kemudian menjadi penolong agama Allah, ya. Sebagiannya tidak mendapatkan kesempatan sampai, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang mukmin atau orang beriman, ya. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertawakal, ya. Setelah mengusahakan, ya, tawakal, ya. Sebab kalau tidak bertawakal kepada Allah dan diserahkan kepada diri kita, enggak kuat. Manusia itu lemah.
Kalau segala sesuatu, waduh, berat, sumpek, ya. Kemudian kita berpikir untuk diri kita bebankan kepada diri kita, tidak kuat. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Di dalam surat Al-Kahfi, ya. Gak bisa, ya. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian bertawakal dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Sesungguhnya kepadanya lah semuanya akan kembali, ya. Kalau ada kesalahan dari usaha-usaha, kalau ada kekurangan dari usaha-usaha, kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat orang itu berbuat salah, ya, di majelis ilmu aja bersalah kadang-kadang. Makanya di setiap majelis kita disuruh berdoa di akhir majelis, kafaratu al majlis. Subhanallah, ya. Majelis ilmu saja, majelis dakwah saja kita berbuat salah, apalagi di luar itu, ya. Makanya doa kafaratul majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Karena memang tempatnya orang itu berbuat salah, ya. Enaknya orang Islam itu kalau salah taubat dapat pahala, kan gitu. Nggak semuanya dihukum. Kalau salah dihukum, ya, kayak ilmu sekolah saja, kredit poin, salah dapat kredit poin, salah dapat kredit poin, akhirnya dihukum. Aduh, jadi kredit poinnya harus ada, ya, kesempatan untuk taubat juga, ya. Ya, subhanallah, nikmatnya orang Islam. Salah nggak apa-apa, ya, tapi taubat, ya. Salah nggak apa-apa, tapi kembali. Salah nggak apa-apa, tetapi perbaiki, ya. Wa ilaihi matab. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal. Kalau ada Al-Qur'an, Quran itu bacaan, ya, kan qara'a yaqra'u Qur'anan. Kalau ada bacaan, maksudnya di sini adalah kitab suci, ya. Walau anna Qur'anan, kalau ada bacaan kitab suci, suyirat bihil jibalu, yang bisa bergeser dengan bacaan tersebut gunung-gunung, ya. Au qutti'at bihil ardu, atau terbelah bumi, baik dibelah dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, atau dibelah dengan sungai, atau dibelah dengan lautan, atau dibelah dengan apa saja, ya. Au kullima bihil mauta, atau kemudian diajak bicara dengannya orang-orang yang telah mati, ya. Semua makhluk itu bisa tergerak, dan pergerakan mereka itu dikabarkan kalau ada kitab yang membicarakan itu, maka tidak lain itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang silahkan dicari, ya, dari zaman Nabi Adam, ya, sampai sekarang, ya, minimalnya sampai orang itu hidup di dunia sampai akhir hidupnya, silahkan dicari apakah dia akan mendapatkan kitab yang lebih baik dari Al-Quran, ya. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau dari sisi selain Allah banyak pertentangannya, ya. Coba saja antum itu, bikin peraturan sendiri, ya. Kita punya lembaga bikin peraturan, ya. Ada peraturan buat orang-orangnya yang direkrut, ya. Nanti ada peraturan lagi, ya,
yang baru karena sudah bertambah besar misalnya, bikin peraturan lagi, itu kalau tidak diteliti satu persatu ternyata bertentangan, ya. Sudah diteliti saja kadang-kadang bertentangan, itu baru peraturan kita, sebuah lembaga kecil, ya. Bagaimana yang besar, bagaimana negara, bagaimana orang akan berbicara tentang suatu peraturan yang bisa mengatur seluruh orang di dunia ini, ya. Yakin, ainul yakin, tidak ada selain Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim dan turunannya, ya. Kadang orang nggak ngerti, ya. Dibilang semuanya ada di dalam Al-Quran, ya. Masa lalu lintas ada di dalam Al-Quran? Ya, nggak ada lalu lintas di dalam Al-Quran. Itu termasuk turunan Al-Quran, ya. Bagaimana turunan Al-Quran? Al-Quran itu memerintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalau tidak ada lampu merah, ya, maka orang-orang, ya, berbuat kerusakan karena menangi dewe, ya, rebutan jalan, akhirnya rusak itu. Ya jalannya rusak, ya motornya rusak, yang paling parah jiwanya rusak, ya. Jadi ainul yakin tidak ada, itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, tidak perlu mencari yang lain. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, ya. Kalau mereka beriman seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka itu akan mendapatkan petunjuk, ya. Tapi kalau berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka itu berada di dalam pertentangan, ya. Fasayakfikahumullah, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam ayat tersebut, ya, mereka dalam keadaan shiqaq karena tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Nah, maka tidak ada kitab yang seperti itu kecuali Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, balillahil amru jami'a, milik Allah semua perkara itu, ya. Allah yang tahu, ya. Allah yang lebih mengetahui, lebih mengerti. Namun memang tidak semua, ya, mau mengikuti Al-Quran, ya. Sampai yaumul kiamah, bahkan di akhir cerita hari kiamat, Al-Qur'annya diangkat, yang tinggal adalah apa? Orang-orang yang paling buruk, kan? Orang-orang yang terburuk, maka terjadilah kiamat, ya. Ya, sudah seperti itu, ya. Jadi nggak semua orang mengikuti. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur paling tidak, ya, kesempatan, ya, kita, karena kita adalah muslim, ya, lebih luas dari orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Cuma kita disuruh jaga, ya. Kita disuruh istiqomah, ya. Kita disuruh untuk tetap berada di atas, ya, kebenaran ini. Maka Allah katakan, afalam yai'asil ladzina amanu, ya, allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a, ya. Apakah orang-orang, ya, lam yai'as, ya, tidak mengira, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki lahadan nasa jami'a, akan diberikan hidayah seluruhnya, ya. Kalau Allah kehendaki semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Karena Allah menghendaki yang lain, maka bersyukur bagi orang yang sudah mendapatkan petunjuk, dan betapa mahal petunjuk tersebut, ya. Sangatlah mahal. Gimana orang menjual hidayah dengan kepentingan yang, ya, tidak ada harganya, ya. Karena ketika
bandingkan dengan hidayah, maka seluruhnya menjadi tidak berharga. Yang paling berharga adalah hidayah. Ya. Coba antum suruh beli hidayah pakai uang, ya, belum tentu antum dapat. Iya kan? Belum tentu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala beri itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya. Ini mendapatkan petunjuk, fulan mendapatkan petunjuk, alan mendapatkan petunjuk. Ini semuanya Masya Allah berada di dalam petunjuk tersebut. Luar biasa, ya. Karena kalau seluruh materi yang kita punya, ya, walau anfaqtum ma fil ardi jami'a, kalau seandainya kalian nafkahkan seluruh apa yang ada di dunia, ya, kita ini misalnya iuran gitu, ya, saweran, ya, iuran, semuanya iuran, bahkan seluruh yang kita punya, buat apa? Mau buat beli petunjuk, belum tentu dapat. Karena memang tidak seperti itu dicarinya, ya. Dicarinya adalah dengan menata hati, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia itu kepada orang tersebut, ya. Wala yazalul ladina kafaru, dan orang-orang yang kafir masih, ya, tusibuhum bima sana'u, akan menimpa akibat perbuatan buruk mereka, ya, qari'atun, sebuah bencana, au tahullu qariban min darihim, atau dekat dengan rumah mereka. Yang namanya bencana, ya, ya di mana saja. Poinnya adalah perbuatan buruk itu akan menghasilkan keburukan, ya. Maka orang-orang kafir itu yang menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang menumpuk keburukan. Pilihannya adalah, ya, dia segera sadar bahwasanya itu keburukan, maka dia bersihkan. Atau semakin tinggi dia menumpuk keburukan tersebut, semakin berat akan jatuh kepada dirinya, ya. Bima sana'u, dengan sebab yang mereka lakukan sendiri, ya. Dan itu adalah hukum Allah. Hukum Allah sudah seperti itu, ya. Kalau mereka tetap menentang, ya, maka dengan cara apapun Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Mungkin tidak melalui tangan kita, mungkin tidak melalui, ya, orang yang berhadapan langsung, ya, mungkin bisa bencana yang tiba-tiba, mungkin melalui orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, kan begitu. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian harus terlibat di dalam berbagai peperangan dengan orang-orang musyrik, ya. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahkan, ya, menjadikan pembalasan itu di rumah mereka sendiri. Kapan itu? Ini konteksnya adalah Fathu Mekah, ya, pembukaan kota Mekah. Ya. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya berada di Mekah, ya kan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus meninggalkan Mekah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala balikkan Rasul SAW ke Mekah dalam keadaan sebagai orang yang paling izzah, ya, orang yang mempunyai harga diri paling tinggi. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan tawadhu yang paling besar. Rasulullah SAW masuk kota Mekah dalam keadaan tertunduk, Masya Allah, ya. Jadi dalam keadaan yang paling izzah sesungguhnya. Orang-orang yang sudah dianggap ini melanggar, nggak bisa diampuni pun sudah lari duluan.
Ya, karena Rasulullah SAW datang dengan penuh izzah. Ya. Tapi Rasulullah SAW, masya Allah, datang dengan paling tawadhu. Ya, menundukkan kepala Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwasanya kepentingan beliau ya bukanlah untuk pembalasan yang sifatnya tadi, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan yang lebih utama, yaitu bahwasanya semuanya itu adalah proses di mana sesungguhnya kemenangan adalah kemenangan al-Islam, di mana sesungguhnya kemenangan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Fathu Makkah. Hatta ya'tiya wa'dullah, disinilah janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menselisihi janjinya. Nah, tidak semua ya hak-hak manusia itu terpenuhi di dunia, ya. Karena memang kehidupan ini ya tidak untuk memenuhi seluruh yang kita inginkan, ya. Seluruh yang kita inginkan itu ada di akhirat, yaitu di surga. Mau pengen apa saja ya ada di situ. Kalau dunia ya pengen 10 dapat 9, ya masya Allah itu sudah nilai bagus. Ya, kadang orang pengen 10 dapat 7, ya. Kadang untuk dapat 7 harus ya ujian dulu, remedial lagi kalau bahasa sekolahnya mungkin kan gitu. Ya, subhanallah. Ya. Karena memang dunia tidak untuk memenuhi seluruh yang diinginkan manusia. Seluruh yang diinginkan manusia bisa didapat ya di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak menselihi janjinya. Yang namanya kemenangan untuk orang Islam, ya. Ya, kalau kita berbicara kemenangan untuk orang Islam itu ya artinya adalah kemenangan untuk keadilan, kemenangan untuk kedamaian, kemenangan untuk kemakmuran, kemenangan untuk ya tidak ada yang dizalimi, kemenangan untuk kejujuran. Maksudnya begitu, bukan ya, orang Islam kok dibahas maksudnya berlawanan terus. Ya, memang kenyataan hidup seperti itu, ya. Bahwa nafsu tadi bertentangan dengan hati yang jernih. Ya coba kalau nafsunya tidak direm, ya dituruti terus kan bubar semuanya ternyata. Ya begitu juga Islam. Ya, tadi kan sampai mengikutkan hawa nafsunya terhadap Islam. Ya, kemenangan Islam itu artinya adalah kemenangan hati. Ya, adalah kemenangan hati yang jernih. Ya, adalah kemenangan ya. Hidup yang mulia di dunia ini, ya. Tetapi kalau dalam arti bahwasanya menghegemoni, gitu ya, artinya menguasai ya dalam jumlah yang luas, ya tidak setiap saat, ya. Kadang-kadang bahkan kita dapatkan kaum muslimin dalam keadaan lemah, ya. Tetapi hakikatnya dia meninggal dalam keadaan lemah pun sesungguhnya menang. Ya, karena dia beruntung di akhirat. Yang kalah itu adalah yang buntung di akhirat. Kan gitu, ya. Nah, tapi kalau dalam masalah hegemoni tadi artinya keadilan ini masya Allah ya menghegemoni dunia misalnya. Yang seperti itu karena Islam sudah begitu diterima dan Islam ya, mendominasi semuanya, yaitu waktu-waktu tertentu dan ada sebab-sebabnya, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin, oh belum, ayat 32 sekarang ya. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika, dan sungguh ada rasul-rasul, utusan-utusan yang sudah mendapatkan hinaan sebelum kamu, ya.
orang Islam itu tidak menghina, tapi sering dihina, kan gitu, ya. Orang Islam itu tidak mencaci, tetapi sering mendapatkan cacian, ya. Nah, kalau orang Islam itu juga menghina, hinaannya tambah banyak, ya. Mencaci, caciannya tambah banyak, ya. Cuma orang itu akan capek menghina karena kita tidak pernah menghina, ya. Orang itu akan capek mencaci karena kita tidak pernah mencaci, ya. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lawannya mengakui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, telah diperolok-olok rasul-rasul, utusan-utusan min qablika, sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa amlaitu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum, ya. Maka aku ulurkan untuk mereka, orang-orang yang sudah terkunci. Kita mau paksa semua orang suka kepada kebenaran, nggak bisa, ya, nggak bisa, ya. Kita mau paksa semua orang untuk ridha terhadap agama Allah, nggak bisa, ya. Makanya kadang-kadang heran, ini orang kok jahat banget sama dakwah misalnya, ini orang kok jahat banget sama, ya, sunnah misalnya, ya. Ya karena memang ada juga, ya, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari syaitan-syaitan baik kalangan jin ataupun manusia, ya, minal jinnati wan nas, ya. Nah, kalau yang seperti itu, ya, yang sudah intinya, ya, tidak mendapatkan petunjuk, ya. Seandainya pun mereka tidak berhenti memusuhi, seandainya pun mereka tidak berhenti menyakiti, ya, seandainya pun kita tidak mempunyai kemampuan untuk membalasnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus mereka. Fa'amlaitu, maka aku akan ulurkan mereka. Fa'akhadtuhum, maka aku akan azab mereka, ya. Jadi, ya, orang yang paling menyakitkan itu adalah, ya, yang ketika dibalas, ya, dia sudah tidak mampu membalas lagi. Waliyadzubillah, ya. Orang-orang kafir, ya, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nggak mampu balas lagi, ya. Kalau orang-orang yang beriman, ya, seandainya dia tidak mampu membalas di dunia, Allah berikan balasan kebaikan di akhirat, ya. Bahkan orang-orang yang terzalim pun akan diberikan haknya semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir, ya, balasan yang sudah tidak mungkin lagi mereka memperbaiki diri, ya. Yang pokoknya hukuman sudah hukuman saja, tidak ada ampunan setelah itu, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki setelah itu, yaitu sakit yang benar-benar sakit. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan apa? Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, ya. Sabar kalian atau tidak sabar sama saja. Itu buat siapa? Buat orang kafir yang sudah diazab di neraka jahanam, ya. Kalau buat kita sabar berguna, ya. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, in tasbir jara alaikal qadaru wa anta ma'jurun. Kalau kau sabar, takdirnya tetap berjalan dan engkau berpahala. Wa in tajza, dan apabila engkau tidak sabar, ya,
jara alaikal qadaru, takdirnya juga tetap berjalan, wa anta ma'zurun, engkau dalam keadaan dosa. Berarti kan pilihannya berusaha untuk sabar, ya. Sabar sudah, ya. Daripada dosa ya mendingan pahala, ya sudah. Kan gitu, ya. Ya. Nampaknya ini adalah satu pengalaman dari beliau radhiyallahu taala anhu sebagai nasihat emas untuk kita semuanya. Udah zuhur ya. Nah. Kemudian saya baca dan kita tutup dengan ayat yang ke-34. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimanakah dahsyatnya balasanku atau siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, apakah zat yang mengawasi setiap saat setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan. Jadi apa yang ada di dalam diri kita banyak yang tidak tahu, ya. Jangankan orang lain, orang yang paling dekat dengan kita nggak tahu, ya. Kalau antum suami istri antum bisa jadi nggak tahu seluruh apa yang ada dalam jiwa antum, ya. Kalau antum seorang istri, begitu juga suaminya. Orang tua kita yang setiap hari bersama kita dari kecil sampai dewasa nggak tahu, tapi Allah tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, apakah zat yang setiap saat bersama dengan setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan, yakni diusahakan oleh jiwa tersebut, ya. Apakah itu yang berhak untuk disembah atau, ya, sesembahan orang musyrik, ya. Waja'alu lillahi syuraka'a, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kul sammuhum, sebutlah mana sih sekutu-sekutu itu? Apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa ada yang membantu Allah waktu menciptakan langit dan bumi, ya? Apa ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Adam alaihissalatu wassalam, ya, dan seluruh manusia? Tidak ada. Sebut sesembahan-sesembahan tersebut, ya, siapapun, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesembahan itu nggak perlu dibantu. Kalau sesembahan itu, ya, masih perlu bantuan, ya, maka sesungguhnya dia bukan sesembahan yang hak, ya. Ya. Jadi kita membantu Allah karena untuk kepentingan kita. Seandainya kita tidak membantu Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, akan mengabarkan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahui? Jadi anggapan yang sangat-sangat melenceng, menganggap Allah tidak mengetahui perlu dikabarkan. Oh, ini adalah sekutu bagi Allah. Oh, ini adalah sekutu bagi Allah. Dianggapnya Allah perlu diberi informasi tentang hal itu, ya. Ambi zahirin minal qaul, atau itu hanya bumbu-bumbu bicara, lipstik, ya. Pembicaraan. Kadang-kadang begitu. Itu sifat pembicaraan yang tidak dari dalam hati, ya. Sifat pembicaraan yang berasal dari syaitan, ya. Orang dibuat keder, ya, pusing, ya. Hakikatnya tidak ada kebenaran pada apa yang dia bicarakan. Seakan-akan indah, seakan-akan baik, ya, tetapi menyembunyikan sesuatu yang buruk, ya. Ini syaitan, ya. Ini tidak boleh diikuti. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum, bahkan diperindah untuk orang-orang kafir itu makar mereka, wasuddu anis sabil, ya, dihalang-halangi dari jalan,
ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang disesatkan ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk ya. Tidak ada. Kita mau mengusahakan apa saja ya, tidak ada. Karena yang mendapat petunjuk itu bukan karena orang yang kita cintai, tetapi yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang Allah cintai ya. Kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Lahum azabun fil hayati dunya, mereka orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab di dalam kehidupan dunia. Dunianya sendiri sesungguhnya azab. Tadi kalau orang beriman hatinya tentram, kalau orang kafir hatinya enggak tentram ya. Nah, kalau hati seorang mukmin belum ada ketentraman, tinggal menambah intensitas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia menambah ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, orang kafir enggak mungkin ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar ingat, dia akan menjadi orang beriman ya. Wala azabul akhirati asyaq, dan azab di akhirat itu lebih berat ya. Kalau azab di dunia ya, maka berakhir dengan kehidupan dunia. Kalau azab di akhirat tidak ada akhirnya. Kalau azab di dunia ya, maka sebagian dari seluruh azab yang disediakan. Kalau azab di akhirat, ya itulah seluruh azab yang disediakan. Wa ma lahum minallahi miwaq, dan mereka tidak mempunyai pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari sifat buruk yang ada di dalam hati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak istiqamah di atas kebenaran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari subhat-subhat pemikiran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh godaan-godaan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, menyempurnakan petunjuk itu kepada kita, kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Inilah jamaah yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan pada kajian siang hari ini. Aqulu qauli hadza ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.